Tema kita di bulan ini adalah tentang apa? Kepekaan. Kepekaan itu berhubungan dengan I care, I share. Benar enggak? Halo? Halo? Hai. Hai. Halo. Kok pinter ya? Oke, kita lihat coba kitab Hagai. Coba dipelanin sedikit. Enggak, tolong. Hagai, coba kita lihat Hagai. Ya. Kitab Hagai, kita mau belajar tentang kepekaan dari kitab Hagai. Oke. Saudara sudah ketemu kitab Hagai? Amin. Oke, saya belum soalnya. Oke. Kitab Hagai kita baca ya. Saudara coba perhatikan Alkitab saudara dan tolong ikuti dalam hati saudara ya. Kitab Hagai ini setelah orang Yehuda dibuang. Jadi setelah mereka kembali ke Yerusalem, saudara-saudara. Setelah Yehuda dibuang, dikembalikan oleh Kores, mereka kembali ke Yerusalem. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, bulan Elul, kalau dalam budaya orang Yahudi itu, pada hari pertama bulan itu, jadi ini sekitar tahun 520 sebelum Masehi, karena pemerintahan Darius sekitar tahun itu, dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, ya, Bupati Yehuda. Ya, kalau sekarang bisa seperti gubernur ya. Dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar, bunyinya apa? Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali apa? Rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini apa? Tetap apa saudara? Menjadi reruntuhan. Tolong saudara catat istilah rumah Tuhan menjadi apa? Reruntuhan. Sekali lagi anak-anak muda, ada dua istilah di sini. Yang pertama istilah rumah mereka pribadi yang sudah dibangun. Yang kedua rumah Tuhan yang menjadi apa? Reruntuhan. Ulang. Wajahnya belum meyakinkan. Yang pertama ada rumah-rumah pribadi orang Yehuda yang sedang dibangun. Kemudian yang kedua ada rumah Tuhan yang reruntuhan. Jadi puing-puing. Ini poin bagi kita tentang kepekaan sore hari ini bagi anak-anak muda. Oke ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah apa? Keadaanmu. Watch out. Perhatikanlah keadaanmu. Coba lihat saya. Saudara dan saya tidak bisa menjadi anak muda yang peka kalau kita tidak memperhatikan kehidupan kita. Amin. Sekali lagi. Saudara dan saya tidak mungkin bisa menjadi anak muda yang peka kalau tidak belajar memperhatikan keadaan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya ingin langsung lanjut saudara-saudara. Setelah firman ini ayat 12 pasal 1. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosia bin Yozadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhnya. Ini berbicara perintah. Ya. Lalu nanti akhirnya saudara dibangunlah bait Allah itu. Nah, saya ingin bicara satu poin saja tentang kepekaan. Kalau saudara lihat ya, mengapa ada istilah rumah pribadi dan rumah ibadah di sana? Saya ingin cerita sedikit, 2 menit. Ya, tolong saudara perhatikan. Waktu orang Yehuda dikembalikan oleh Kores, kenapa? Karena Kores dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan orang Yehuda. Saya mau tanya, Kores itu apakah dia anak Tuhan?
Bukan. Dia adalah raja dari Media Persia. Kalau sekarang itu dia adalah Iran. Dia nggak kenal Tuhan. Tapi lihat, makanya janji Tuhan itu iya dan amin. Katakan amin. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel menubuatkan memang nanti orang Israel itu akan diperbudak di negeri asing, tapi nanti mereka akan dibebaskan oleh seorang atau sosok raja yang akan dipakai oleh Tuhan, dan itu digenapi oleh Tuhan. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya. Katakan amin. Siapa dia? Kores. Tunggu dulu. Setelah Kores mengeluarkan surat dari meja kerajaannya lalu distempel dengan cincinnya, tak, orang Yehuda harus dipulangkan dari Babel. Kenapa Kores bisa melakukan itu? Karena Kores sudah mengalahkan Babel. Ingat ya, awalnya Babel itu menawan atau memperbudak orang Yehuda, lalu Kores atau kerajaan Media Persia mengalahkan Babel. Setelah itu baru kemudian Kores berkuasa atas Yehuda. Setelah Media Persia menguasai Yehuda, lalu Kores diubah hatinya oleh Tuhan, kemudian Kores dipakai oleh Tuhan untuk memulangkan orang Yehuda. Sekitar tahun berapa itu? Sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Tahun berapa? 538 sebelum Masehi. Lalu mereka pulang dipimpin oleh Zerubabel. Saudara, kira-kira tahun 534 mereka mulai membangun dasar-dasar atau pondasi bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Babel. Saudara tahu, di tengah jalan, ini saya mau ceritakan aja isi Hagai ya. Percaya saja bahwa yang saya ceritakan ini adalah firman Tuhan yang sudah saya pelajari. Amin. Amin, saudara. Jadi ketika saudara sibuk main game, saya sibuk mempelajari firman Tuhan. Haleluya. Nanda bercanda. Nah lihat. Jadi mereka sampai di Yerusalem, kemudian mulai dibangun bait Allah. Di tengah jalan tiba-tiba ada saja yang ganggu. Kalau saudara nanti lihat, ada orang-orang yang menolak pembangunan bait Allah itu. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Samaria. Siapa Samaria? Ingat, Samaria adalah ibu kota Israel Utara, sedangkan Yehuda adalah Israel Selatan. Lihat, waktu Samaria dikalahkan oleh Asyur, saudara tahu, bangsa-bangsa di tetangganya dari Samaria itu akhirnya bermukim atau bertempat tinggal di Samaria. Maka sejak itulah orang Yehuda menganggap bahwa Samaria itu sudah bukan orang Yahudi asli lagi. Kenapa? Karena itu sudah campuran. Maka nanti sampai di zamannya Yesus, orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan Yahudi asli. Mereka sebut ini Yahudi KW ini. KW ini. Udah nggak jelas statusnya ini. Nah, orang-orang inilah yang menolak pembangunan bait Allah itu. Makanya sempat bait Allah itu terhenti pembangunannya. Jadi apa bait Allah pada saat itu? Jadi reruntuhan. Karena apa? Masih yang dibangun itu baru dasar-dasarnya. Saudara ngikuti maksud saya? Halo? Makanya jadi reruntuhan. Itu kan tahun 300. Tahun 300 berapa tadi? 300 berapa? 300? Tahun berapa tadi? 534. Dari tahun 534 sampai di zamannya Hagai tahun 520. Coba hitung. Dari 534 sebelum Masehi sampai 520 tahun 520, berapa tahun itu rentang waktunya? Kira-kira 14 tahunlah lamanya bait Allah itu terkatung-katung. Dibangun nggak dibangun, diperhatikan nggak diperhatikan, dipelihara nggak dipelihara, makanya nggak berbentuk. Itu sebabnya pada saat itu orang banyak mengoceh, orang banyak protes. Masa tuh bait Allah bentuknya begini, bait Allah begini. Makanya orang-orang mulai membandingkan. Lihat tuh bait Allah yang dibangun Salomo
tahun 900-an sebelum Masehi. Itu amazing. Lalu kemudian mulai dibandingkan, masa bait Allah begini bersifat reruntuhan. Nah, di masa rentang 14 tahun itulah orang Yehuda, mereka putus asa, mereka apa istilahnya itu ya? Mereka dingin nggak dingin, panas nggak panas. Akhirnya bait Allah itu ya jadi apa namanya? Kayak rongsokan, kayak mobil dibawa ke servis tapi nggak diservis nggak diservis. Jadi apa itu? Kayak rongsokan. Nah, jadi 14 tahun. Di masa 14 tahun inilah orang Yehuda sibuk membangun rumah dewe. Rumah apa saudara? Rumah dewe. Maka Tuhan mengutus Hagai. Hagai sini. Hagai sini. Hagai sini. Maka Hagai diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan orang Yehuda. Hei orang Yehuda, kok ngono toh? Masa bait Allah you nggak bangun, tapi untuk rumahmu sendiri you sangat semangat membangun. Maka tadi ada istilah apa? Perhatikanlah apa tadi? Keadaanmu. Yang kedua ada istilah tadi bahwa rumah-rumahmu yang dipapani. Coba ayat 4 kita baca bersama-sama. Ayat 4, pasal 1 ayat 4. 1, 2, 3. Apakah bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ya, lalu ini dipertegas dalam ayatnya yang ke-9. Ayat 9 akhir, saudara ikuti tolong. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan apa? Urusan rumahnya sendiri. Maka tadi dikatakan, hei perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Nah saudara, ini adalah perintah yang tegas kepada orang Yehuda. Kalau dalam bahasa Ibrani itu imperatif, kata perintah. Kadang-kadang memang kalau perintah Tuhan itu kadang-kadang nggak ada solusinya. Kan kalau kita ya, orang-orang Indonesia ya, kalau kita kan dikritikkan, ya kritik sih mengkritik, tapi mana solusinya? Benar enggak? Halo? Oh, pura-pura menunduk lu. Benar enggak? Padahal sebenarnya kita ingin membela kesalahan kita. Maka kalau kita dikritik, mana solusinya? Pak, dalam bahasa Ibrani imperatif itu kadang-kadang memang nggak ada solusi. Contoh, kan tidak semua kritik harus ada solusi. Misalnya, Tito, kamu jangan mabuk ya. Iya, jangan mabuk. Terus ada solusinya enggak? Ya memang nggak ada solusinya. Pokoknya jangan mabuk. Benar enggak? Mau kasih solusi apa? Alfred, jangan ugal-ugalan ya. Nah, mau kasih solusi apa coba? Pak maksud saya, jangan ugal-ugalan ya Alfred. Anda mau mengharapkan solusi lagi dari saya? Febri, kerjakan PR-mu ya. Iya Bang Pangeran, mana solusinya? Aku juga nggak ngerti matematika kamu, rumus apa saja. Benar enggak? Halo, Pak maksudnya ya? Maksudnya ini adalah lakukan gitu loh. Gak usah banyak cincong, kalau orang Medan bilang banyak cincong. Saudara tahu enggak banyak cincong? Iya. Maka Tuhan bilang pokoknya perhatikan keadaanmu. Gak usah banyak tanya, gak usah banyak nanya-nanya solusinya apa. Pokoknya perhatikan keadaan. Itu perintah, saudara. Perintah yang tak bersyarat. Ini perintah ini kalau Anda tidak lakukan berbahaya. Pernah saya kasih ilustrasi, namanya perintah itu kalau tidak dilakukan berbahaya. Agnes, jangan lupa matikan kompor ya. 1 kali. Ini kalau dalam bahasa Ibrani namanya imperatif negatif, bersifat larangan. Ada namanya imperatif positif. Lakukan ini ya, positif. Tapi kalau negatif itu larangan. Yang pertama tadi, Agnes, jangan lupa matikan kompor. Lalu makin naik, saudara. Makin tinggi suaranya. Agnes, jangan lupa matikan kompor. Yang ketiga, Agnes,
Jangan lupa matikan kompor. Yang keempat, Agnes, jangan lupa matikan kompor. Itu baru level 4, saudara. Level 5, Agnes, ojo lali matikan kompor. Kenapa, Pak? Karena kalau lali matikan kompor, meledak, kebakaran, ada ancaman, ada bahaya. Benar enggak? Halo, tahu maksudnya? Ini imperatif. Nggak perlu Agnes bilang, oke, kalau begitu apa solusinya? Pokoknya jangan lupa matikan kompor. Tapi beda. Agnes, jangan lupa make upan ya. Nggak perlu 7 kali. Karena kalau Agnes nggak make upan, nggak ada bahaya di dunia ini. Tahu maksudnya? Itu loh bedanya. Nah, makanya karena ini sudah mendesak, maka Tuhan utus Hagai. Kenapa? Sudah 14 tahun bait Allah diacuhkan oleh orang Yehuda, dan mereka hanya fokus dengan kepentingan mereka sendiri. Makanya Tuhan utus Hagai. Hagai ingatkan mereka. Ada 2 yang ditangkap oleh Tuhan melalui Hagai. Siapa? Zerubabel, dia bupati. Kalau zaman sekarang mungkin istilahnya gubernur. Yang kedua adalah Yosua. Yosua itu imam. Jadi Zerubabel berkuasa atas pemerintahan, sedangkan Yosua berkuasa atas bait Allah. Karena imam biasanya menolong umat Tuhan mempersembahkan korban. Makanya Hagai itu panggil Zerubabel. Saya tidak tahu panggilannya Hagai kepada Zerubabel seperti apa. Mungkin Jer sini. Mau 14 tahun kau lihat itu bait Allah itu jadi rongsokan, gundul kamu ini. Ayo. Atur itu umat Tuhan itu. Lalu dia panggil lagi Yosua gubernur. Yos, sini Yos. Yuk kerjamu 14 tahun ngapain aja? Sibuk ngurusin kantor, sibuk renovasi kantor, tapi bait Allah yuk. Apa namanya itu? Diabaikan. Nah, makanya pekalah. Kalau dalam bahasa kita, ini kalimat tadi, perhatikanlah keadaanmu. Lalu apa tadi istilahnya? Jangan hanya mengurusi apa? Dirimu sendiri. Rumahmu saja yang you buat papannya bagus, pundasinya bagus, kamarnya bagus, catnya bagus, tapi bait Allah menjadi rongsokan. Nah, memang kalau berbicara untuk diri sendiri, cukup enggak kita? Enggak pernah akan cukup. Halo? Siapa di sini kalau untuk kebutuhan diri sendiri ada yang merasa cukup? Tidak pernah cukup. Anda hari ini beli baju, besok pergi ke mall, lihat lagi baju terbaru, pingin beli lagi. Hari ini Anda beli sepatu, besok Anda ke mall, pingin beli sepatu lagi. Halo? Hari ini Anda pacaran, besok lihat pacar orang pun Anda ingin bawa pulang. Nggak pernah ada yang cukup, bos. Oh, mungkin Anda bilang, Tuhan, saya akan merasa cukup kalau di ATM saya ada uang 5 juta. Saya udah pengalaman. Dulu doa saya, Tuhan, nggak usah banyak-banyak. Di ATM saya ada uang 5 juta saja. Pasti saya nggak akan takut, nggak akan khawatir atas hidup saya. Sekarang mungkin ada 5 sedikit ya, 5 juta sedikit ya, Mami. Ya. Ada 5 juta sedikit, lebih sedikit maksud saya. Tapi nggak cukup juga. Maka Tuhan bilang, coba perhatikan. Jangan hanya perhatikan you sendiri, rumahmu sendiri, keadaanmu sendiri. Coba perhatikan lo bait Allah itu. Ini konteks dari kitab Hagai. Dan ini penting. Kenapa ini saya katakan penting? Ini kalimat perintah, saudara. Ini kalimat perintah. Ubahlah dulu keadaan kita di sekitar. Amin, saudara? Ada seorang bapak yang dia ingin mengubah dunia, gagal. Saudara ngikuti? Ada seorang bapak yang ingin mengubah dunia. Sepanjang hidupnya, visinya dia ingin mengubah dunia. Gagal. Lalu kemudian dia turunkan. Kemudian sekarang dia mau mengubah negaranya. Gagal. Lalu kemudian dia turunkan. Dia ingin mengubah kotanya. Gagal juga. Kemudian dia turunkan lagi. Dia udah mulai umur 60 sekarang.
Kemudian dia ingin mengubah sukunya, gagal. Kemudian dia ingin mengubah keluarganya juga, gagal. Sampai akhirnya dia sudah di pembaringan yang terakhir hidupnya, dia baru sadar bahwa itu semua gagal karena dari dirinya sendiri tidak berubah. Maka Tuhan bilang, perhatikan dulu sekitarmu. Ada di sini yang bercita-cita untuk menjadi berkat bagi Indonesia? Amin. Amin. Tapi you akan gagal seperti bapak yang tadi kalau dalam keluarga you enggak jadi berkat. Amin. Yeah. Nah, bro, nggak usah deh untuk keluarga. You akan gagal kalau untuk dirimu sendiri saja ndak peka. Halo? Nggak usah nolong mama papa, nggak usah nolong adik ceritanya, nggak usah nolong saudara, nolong diri sendiri saja kita mencret. Oh, betul. Makanya Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Mari kita lihat keadaan diri kita dan sekeliling kita. Nah, hanya memperhatikan diri sendiri nggak cukup juga, memperhatikan keadaan sendiri. Makanya jangan you menikah kalau you belum berubah. Katakan dalam diri Anda, saya tidak mau menikah sebelum diri saya berubah. 1, 2, 3. Tidak usah kedengeran. Oh, betul. Saya kan sudah pernah bilang, bro, jangan you bilang it's my life. It's my life. Kenapa? Your life adalah urusan orang lain juga. Ya. Bayangkan ya, coba bayangkan. Coba bayangkan. Kalau misalnya saya masih pecandu sekarang, ada berapa orang yang saya susahkan? Istri saya pasti, anak saya 2, adik ipar saya ikut saya sekarang 3, 5. Adik saya 3 sekarang sama saya, istri saya 1, anak saya udah 5. Kalau saya masih kerjanya di warung, pergi pagi, pulang pagi, benar saudara. Dulu saya SMA itu jarang pergi ke sekolah. Ya pergi juga kalau ada ujian, kalau ada. Tapi selain itu, waduh, banyak. Waduh, saya pikir ya repot sekali. Repot. Jadi yang bro, mas, you jangan menikah sebelum you pastikan dirimu berubah. Lebih baik you ditertawakan oleh orang karena belum menikah daripada nanti you tidak bisa tertawa setelah menikah. Ulang. Lebih baik Anda ditertawakan oleh orang lain karena Anda belum menikah daripada Anda sudah tidak bisa tertawa setelah menikah. Loh, nggak tahu maksudnya ya? Mungkin Anda sekarang udah umur 40, udah belum ada ya. Tapi jangan takut, jangan malu Anda belum menikah. Daripada Anda sesudah menikah, Anda nggak bisa tertawa. Bagaimana tertawa? Mau kasih makan diri sendiri aja susah. Jangankan beli baju, jangankan pergi ke Galaxy Mall. Beli odol aja, you nggak bisa. Apa nggak repot? Itu repot sekali itu. Repot sekali. Ya. Jadi pastikan Anda sudah memperhatikan keadaan diri Anda yang paling dekat.